Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 24 Oktober, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan di situ hadir seorang perempuan yang sudah 18 tahun kerasukan roh jahat. Kuasa roh jahat itu yang telah membuatnya sakit hingga punggungnya bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak. Rumah ibadat atau sinagoga adalah tempat suci untuk ibadat terutama bagi kaum laki-laki Yahudi. Tempat kaum perempuan ada di bagian belakang sebagai tanda bahwa keberadaan mereka kurang diperhitungkan. Identitas perempuan bungkuk itu pun anonim, dan ia tidak berbicara apapun, karena memang di kalangan masyarakat Yahudi, kaum perempuan tidak punya hak bersuara. Maka, berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak diperhitungkan masyarakat, tidak dipedulikan khalayak ramai, dan tak berdaya, karena terbelenggu kuasa roh jahat hingga bungkuk badannya, Yesus tanpa diminta berinisiatif untuk menyembuhkan perempuan itu. Dengan demikian, perempuan yang tersingkirkan itu kini mendapat tempat dan menjadi fokus perhatian karena Yesus melihat dan memanggilnya, berkata dan meletakkan tangan atasnya. Sehingga seketika itu juga berdirilah perempuan itu menjadi tegak. Akibatnya ia pun memuliakan Allah yang telah berkarya lewat Yesus sebagai ungkapan imannya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus telah melanggar larangan Sabat yang tidak memperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menanggapi dan berargumen dengan prinsip penangguhan larangan Sabat, yakni dalam bahaya mati, larangan Sabat bisa ditangguhkan. Orang-orang Yahudi melepaskan lembu atau keledainya pada hari Sabat
dan membawanya ke tempat minum. Tetapi mereka tidak melanggar larangan Sabat, karena bahaya mati bila seharian hewan-hewan itu tidak minum. Nah, kalau demi keselamatan binatang saja, orang-orang Yahudi tidak dipersalahkan telah melanggar larangan Sabat, apalagi seharusnya Yesus yang menyembuhkan demi pembebasan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita kadang masih ragu dengan perjuangan kemanusiaan Yesus berhadapan larangan Sabat. Padahal, jelas-jelas ia telah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tak jarang kita pun malah ikut-ikutan membebani banyak orang dengan berbagai aturan yang tidak manusiawi. Mengapa? Yesus telah melanggar larangan Sabat untuk menjadikan Sabat sebagai saat pembebasan dan semakin memanusiawikan manusia. Kita adalah para pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya menafsir dan melaksanakan hukum Allah untuk membebaskan manusia dan bukan untuk membelenggunya. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita orang miskin. Tanpa Yesus, hati kita dingin. Dengan Yesus, kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.